Konsep yang pertama adalah konsep pengganti atau juga disebut dengan istilah substitution. Di dalam perjanjian lama, konsep pengganti ini telah dinyatakan Tuhan ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya yakni Ishak. Akhirnya Tuhan mencegah dan mengatakan, Tuhan telah menyediakan pengganti, yakni seekor kambing hutan yang telah disediakan Tuhan sebagai korban pengganti. Gambaran ini digenapkan dalam perjanjian baru, di mana Yesus sebagai korban pengganti dipakukan di kayu salib. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa manusia." Yesuslah domba Allah yang menggantikan tempat dan posisi manusia yang berdosa. Yesus mati di salib bukan karena kesalahannya, tetapi Dia yang menggantikan tempat yang seharusnya diduduki orang berdosa. Manusia berdosa yang seharusnya dijatuhi hukuman mati, tetapi Yesus menggantikannya dan memberikan dirinya menjadi orang hukuman. Manusia itu tidak berdaya untuk keluar dari hukuman itu karena memang dia berdosa dan patut dihukum. Tetapi Yesus mengambil alih posisi itu agar barang siapa yang percaya kepadanya menerima anugerah keselamatan. Seharusnya manusia berdosa itu yang disiksa karena dosa-dosanya, tetapi Yesus rela disiksa agar barang siapa yang percaya tidak lagi tersiksa di api neraka. Tangan dan kaki kita yang berbuat dosa, tetapi tangan dan kaki Tuhan Yesus yang dipaku di kayu salib. Kitalah seharusnya yang menanggung kehinaan karena segala dosa kita, tetapi Dia telah dihina sedemikian rupa, diludah, ditampar, diseret-seret seperti penjahat yang sangat menjijikkan. Padahal tempat kitalah yang digantikannya. Terdapat dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Bahkan segala kesakitan yang ditanggungnya dari ujung kaki, pedih, perih, penuh luka sampai ke ujung kepala. Sakit berdenyut mau pecah rasanya, matanya semakin kabur, dadanya semakin sesak, lalu ia mati. Dia mati agar kita hidup. Dia turun ke alam maut agar kita naik ke surga. Menerima segala kesakitan agar kita menjadi sembuh. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia menjadi hina agar kita menjadi mulia. Dia menjadi lemah agar kita menjadi kuat. Ia dijadikan kutuk agar kita diberkati. Inilah konsep pengganti. Bagaimana kita dapat belajar dan mengerti bahwa seharusnya manusia yang menderita dan disiksa, bahkan seharusnya mati karena berdosa, karena dosa-dosa manusia. Tetapi Yesus yang menggantikan semua kehinaan, semua penderitaan, semua kesakitan demi manusia supaya diselamatkan. Dia yang menjadi korban pengganti, disalibkan, mati untuk keselamatan bagi manusia. Dia mati semuanya karena supaya manusia tidak disiksa di api neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesuslah menjadi korban pengganti supaya manusia dapat diselamatkan dari hukuman kekal.